Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial Oracle VirtualBox. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi jaringan komputer di VirtualBox. Ini melanjutkan dari pertemuan sebelumnya ya. Dimana di pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu mode network di VirtualBox, yaitu internal network. Oke. Kita masih menggunakan dokumentasi yang sama dari nativo.com. Oke, kita lihat internal network mode seperti apa. Ya, bridge sudah kita bahas. Ini dia internal network. Jadi internal network itu adalah sebuah mode jaringan komputer di VirtualBox, di mana para virtual machine, para guest OS itu terisolir, memiliki jaringan sendiri dan terisolir dari jaringan di luar. Untuk gampangnya seperti inilah ilustrasinya. Jadi yang namanya internal network kondisinya seperti ini. Ada VM 1, 2, dan 3, di mana VM2 dan VM3 ini terhubung di satu jaringan, tapi jaringannya internal. Dia terisolir dari jaringan di luarnya. Nah, jadi tidak bisa mengakses internet dan tidak bisa mengakses jaringan dari VirtualBox host maupun local area network. Kalau di contoh seperti ini kita menggunakan 3 VM, VM1, VM2, dan VM3. Tapi di contoh yang saya praktekkan nanti kita cukup menggunakan 2 VM saja. Kita tidak membuat virtual switch. Karena untuk membuat virtual switch itu agak lama, agak jelimet kalau saya praktekkan di sini. Jadi kita buat static IP untuk masing-masing virtual switch. Jadi kita buat di sini, jadi ininya nggak ada. Ini nggak ada, jadi ini si VM ini nantinya akan bisa saling berkomunikasi satu sama lain, tapi tidak bisa berkomunikasi dengan jaringan di sini. Jadi itu yang disebut dengan internal network. Kita langsung praktek saja. Oke, kita jalankan VirtualBox. Di sini kita akan menggunakan 2 guest OS, ini Windows 10 yang ke-1 dan yang kedua. Oke, kita konfigur dulu virtual machine-nya di Windows 10 yang pertama. Di bagian network, pastikan di bagian attach to-nya kita pilih internal network. Oke, kemudian klik di bagian advanced, promiscuous mode-nya pilih yang allow all. Klik OK. Begitu juga yang OS selanjutnya. Network, internal network sudah benar. Kemudian kita pilih allow all di sini. Kemudian klik OK. Oke, sekarang kita coba jalankan ya. Yang pertama dan yang kedua. Oke, ini ada 2 OS yang kita jalankan. Kita tunggu lagi proses booting. Oke, dua-duanya sudah berjalan. Kita login ke yang pertama dulu. Yang kedua juga kita login. Oke, yang pertama kita harus konfigur static IP-nya dulu. Untuk mengkonfigur menjadi static IP, kita masuk ke control panel-nya. Kemudian ke bagian Network and Sharing Center. Oke, di sini ada klik Change Adapter Setting. Di sini ada Ethernet card. Ini LAN-nya, Local Area Network ya. Local Area Network card-nya atau Network Interface. Klik kanan, pilih Properties. Kemudian kita double klik di Internet Protocol yang 4, yang TCP/IP version 4. Kemudian kita gunakan static IP. Nah, kita masukkan IP apa aja bebas sebenarnya. Yang penting di kelas tertentu, mau A, B, C silahkan. Oke, saya di sini contoh saya masukkan 192.168 terus 10, kemudian 2 misalnya. Subnet mask, oke, otomatis terisi. Default gateway dan lainnya kosongkan saja. Klik OK. Pastikan sudah tersimpan ya, 10.2. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita ke OS yang satunya. Kita masuk ke control panel.
kemudian ke Network and Sharing Center, kemudian kita langsung klik di sini juga bisa, kemudian klik Properties, kita ubah IP-nya menjadi mode static 192.168.10.3. Yang tadi belakangnya 2, yang satu ini 3. Oke. Subnet mask otomatis terisi, default gateway dan DNS kosongkan saja, klik OK dua-duanya. Oke, nah sekarang kedua OS ini, Windows 10 yang ke-1 dan kedua ini berada di satu jaringan, dan jaringan mereka internal. Mereka harusnya bisa komunikasi satu sama lain, bisa saling ngeping. Kita tes dulu ya. Yang pertama, salah pencet. Kita masuk ke command prompt, kita ping ke sebelahnya, ping 192.168.10.3. mau nggak? Ya memang nggak mau ya, karena firewallnya nyala. Oke, kita gunakan T saja, jadi ping tiada akhir. Ini juga sama, kita coba ngeping dulu sambil kita ubah nanti firewallnya. Ping 192.168.10.2 -T. Oke, pasti timeout ya karena firewallnya nyala. Ya, kita ubah firewallnya di control panelnya. Ini udah pernah saya kasih tahu caranya di video sebelumnya ya. Nah, kita masuk ke Windows Defender Firewall, kemudian Advanced Setting, kemudian Inbound Rules. Oke, kita masuk ke File and Printer Sharing Echo Request ICMP. Oke, kita ubah yang bagian public karena kayaknya dia ini public ya tipenya ya. Kita lihat, pastikan dulu dia networknya tipenya apa ini. Oh ya, public. Oke, karena public kita ubah File and Printer Sharing Echo Request yang ICMP version 4-nya ini bagian yang public. Double klik, kemudian klik enable di sini dan klik OK. Nah, kita lihat di sini tetangganya harusnya udah bisa ngeping ini ke sebelahnya nih. Nah, tuh bisa ngeping kan ke sebelahnya. Begitu juga yang di sini kita ubah firewallnya. Firewall kita ubah dulu konfigurasinya. Masuk ke Windows Defender Firewall, Advanced Setting. Oke, Inbound Rules, kemudian File and Print Sharing Echo Request yang bagian domain private. Oke, private jangan. Yang public. Ada domain, ada private. Kita pastikan dulu dia ini private apa bukan. Network. Oh, dia public. Oke. File and Print Sharing Echo Request yang domain public. Di sini nggak ada yang public ya. Ya oke, salah satunya aja deh. Mungkin kita pilih yang private aja. Kemudian kita klik enable. Oke, nah kita kembali ke sini. Oke, dia sudah bisa ngeping satu sama lain. Jadi kedua virtual machine ini mereka berada di jaringan yang sama, tapi mereka tidak terhubung ke internet dan tidak bisa ngeping local area network yang ada di luarnya. Jadi mereka benar-benar terisolir. Gunanya apa seperti ini ya? Kalau misalnya kita mau uji coba sebuah software yang tidak perlu terhubung ke internet di virtual network, nah lewat virtual machine. Nah, ini cocok banget ini. Apa biasanya orang-orang yang berkecimpung di bagian IT security, dia akan melakukan penetration test. Biasanya melakukan uji coba penetration testing atau ngecek risiko dari sebuah software yang sekiranya berbahaya. Nah, ini berguna banget. Kita bisa mensimulasikan sebuah malware. Bisa jadi loh kita bisa mensimulasikan malware atau software-software yang sekiranya berbahaya. Kita coba lewat virtual machine yang terisolir dari jaringan manapun. Nah, ini cocok banget. Oke, gimana? Paham? Paham ya? Gampang banget ini. Gampang banget. Oke, kalau kelihatannya gampang, silakan Anda praktek sendiri dan uji coba sendiri supaya Anda bisa lebih paham dan lebih lancar. Oke, kalau begitu di pembahasan kali ini kita sudah membahas salah satu mode network di VirtualBox, yakni internal network.
Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.